Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar penginderaan jauh dan juga interpretasi citra. Nah, penginderaan jauh saat ini telah berkembang pesat. Pemanfaatannya tidak hanya sekedar mengidentifikasi objek di permukaan bumi, tetapi telah sampai pada tahap analisis untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu kelebihan penginderaan jauh adalah informasi keuangan dari wilayah pada pembangunan di berbagai bidang. Nah, salah satu kelebihan penginderaan jauh adalah tahap informasi, di mana keuangan dan wilayah yang luas di permukaan bumi dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Oke, saat ini teknologi penginderaan jauh sudah diintegrasikan dengan internet dalam tampilan foto udara dari wilayah permukaan bumi. Nah, itu yang pertama adalah komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan terjemahan dari remote sensing atau bahasa Inggris, teledetection atau bahasa Prancis, Fernekundung atau bahasa Jerman, dan Distantionaya atau bahasa Rusia. Nah, sistem penginderaan jauh memiliki banyak komponen yang saling berhubungan. Komponen penginderaan jauh membentuk suatu sistem yang menghasilkan data penginderaan jauh. Komponen-komponen penginderaan jauh sebagai berikut, yaitu pertama adalah sumber tenaga. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa tenaga elektromagnetik dan cahaya buatan. Tenaga elektromagnetik bersumber dari cahaya matahari. Objek di permukaan bumi dapat dilihat dan direkam sensor dengan adanya tenaga. Sumber tenaga penginderaan jauh dibedakan sebagai berikut, yaitu pertama adalah sistem pasif dengan menggunakan sumber tenaga dari cahaya matahari. Yang kedua adalah sistem aktif dengan menggunakan sumber tenaga buatan seperti cahaya lampu blitz. Oke, jumlah tenaga yang diterima objek dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, yaitu pertama adalah waktu penyinaran. Jumlah energi yang diterima oleh objek pada siang hari saat matahari tegak lurus besar daripada sore hari saat matahari dalam posisi miring. Semakin banyak energi yang diterima, objek akan semakin cerah warna objek. Yang kedua adalah bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi yang berfotografi halus atau berwarna cerah memantulkan lebih banyak sinar matahari dibandingkan dengan permukaan bumi bertopografi kasar atau berwarna gelap. Kondisi ini menyebabkan daerah berfotografi halus dan cerah terlihat lebih terang dan juga jelas. Selanjutnya adalah keadaan cuaca, di mana keadaan cuaca pada saat perekaman mempengaruhi kemampuan sumber tenaga dan memantulkan tenaga. Keadaan udara yang berkabut menjadi hasil penginderaan jauh tidak jelas atau tampak. Yang B adalah atmosfer, di mana lapisan udara terdiri atas berbagai jenis gas seperti O2, CO2, nitrogen, hidrogen, dan helium. Molekul-molekul gas tersebut dapat menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik. Bagian spektrum elektromagnetik di atmosfer yang dapat mencapai bumi disebut jendela atmosfer. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Nah, selanjutnya adalah sensor. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek pada daerah jangkauan tertentu. Setiap sensor memiliki kepekaan berbeda-beda terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor dan semakin resolusi spasial citra. Sensor penginderaan jauh dapat dipasang pada pesawat udara, helikopter, atau satelit. Nah, berdasarkan sensor, penginderaan jauh juga dibedakan menjadi beberapa sensor fotografi dan sensor elektronik. Untuk sensor fotografi, itu merekam objek di permukaan bumi dengan kamera melalui proses kimiawi. Sensor fotografi juga bekerja pada spektrum tampak mata dan menghasilkan citra foto. Yang kedua adalah sensor elektronik, di mana sensor ini adalah secara elektrik dalam bentuk sinyal melalui sistem scanning.
Sensor ini bekerja pada spektrum yang lebih luas daripada spektrum tampak mata, seperti spektrum inframerah, gelombang mikro, dan radar. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.